Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Surakartiko dari kelas MM2B Prodi Matematika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal statistik untuk yang nomor 3, sedangkan nomor 2, nomor 1 sudah saya bahas di video sebelumnya. Untuk yang nomor 3, kita langsung saja. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja sebagai X dan kepuasan kerja sebagai Y pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Ini datanya. Terdapat dua data sampel, yang satu motivasi kerja, yang kedua adalah kepuasan kerja. Masing-masing data sampel memiliki 20 data. Dan pertanyaannya adalah tentukan persamaan regresinya, dan yang kedua adalah tentukan koefisien korelasinya, dan yang ketiga adalah tentukan koefisien determinasinya. Sebelumnya saya sudah mengerjakan secara manual, yaitu ini, dan kita peroleh persamaan regresinya dalam bentuk Y topi. Ini dibaca Y topi sama dengan A plus BX, di mana nilai A adalah 140,722 dan nilai BX-nya adalah negatif 0,162X. Sedangkan koefisien korelasinya kita peroleh negatif 0,086 dan koefisien determinasinya adalah 0,0074, atau jika dibuat persen menjadi 0,74%. Oke, apakah sama dengan SPSS? Kita akan mengerjakan nomor 3 menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya data ini sudah saya salin ke Excel agar lebih mempermudah dan mempercepat penyelesaian pengerjaan. Kita salin aja datanya, kita copy, lalu kita paste ke SPSS-nya. Nah, di sini masih dalam bentuk var 00001 dan var 00002. Kita rubah variabel view-nya. Yang pertama sebagai motivasi, dan yang kedua sebagai kepuasan kerja, kepuasan aja. Di sini kita rubah, kepuasan. Kepuasan. Oke, sudah. Desimalnya kita bentuk menjadi 0 saja karena tidak ada bentuk desimal. Kita rubah ke 0. Yang kedua juga sama, kita rubah ke 0. Nah, untuk label yang motivasi kita beri label sebagai X, dan yang kepuasan kita beri label sebagai Y. Dan yang di sini measure-nya kita buat scale, dan yang ini juga scale. Kita selanjutnya kita akan menguji yang pertama, yaitu mencari persamaan regresinya dengan cara klik analyze, terus pergi ke regression, lalu linear, kita klik. Ini motivasi kita taruh ke independent, dan kepuasan kita taruh ke dependent. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Langsung aja lihat ke tabel yang koefisien ini. Tabel ini sudah saya salin dalam bentuk Word, yaitu ini. Nah, untuk kejelasan lebih lanjutnya, nah ini terangannya adalah dari data tersebut diperoleh nilai A ini adalah 140,722 dan nilai B adalah negatif 0,162, sehingga dapat ditulis persamaan regresinya, yaitu Y topi sama dengan A plus BX, di mana nilai A adalah 140,722 sedangkan nilai B nya adalah negatif 0,162X. Jadi sama yang saya kerjain secara manual, yaitu ini, artinya sama. Dan selanjutnya kita akan mencari koefisien korelasinya.
Oke, langsung saja kita hapus saja. Ini untuk mencari koefisien korelasinya, kita klik analyze, kita pilih yang correlate ini, kita pilih yang bivariate, kita klik, kita masukkan variabelnya x dan y. Nah, langsung saja kita klik OK. Kalau misal di sini nanti kecentang, kita hilangkan aja centangnya. Lalu kita klik continue, klik OK. Nah, ini tabelnya saya sudah salin ke Word ya, yaitu ini. Untuk kejelasan lebih lanjutnya, kesimpulannya adalah koefisien korelasi dilambangkan dengan R, maka diketahui nilai korelasinya adalah R sama dengan ini, korelasi negatif 0,086. Persamaan koefisien korelasinya yaitu adalah negatif 0,086. Jadi kesimpulannya adalah motivasi kerja hanya tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan hanya mempengaruhi secara berlawanan arah sangat sedikit. Kesimpulannya itu apakah sama dengan yang tugas manual saya? Ini sama ya. Jadi kesimpulannya adalah variabel X atau motivasi kerja hampir tidak berpengaruh terhadap Y atau kepuasan kerja, yaitu hanya mempengaruhi secara berlawanan arah sangat sedikit, sebesar negatif 0,086. Negatif 0,086. Oke, selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasinya. Kalau secara manual, kita tinggal dikuadratkan saja. Yang ini koefisien korelasinya kita kuadrat, R kuadrat, maka hasilnya adalah 0,0074. Bila dibuat menjadi bentuk persen adalah 0,74%. Apakah sama? Coba kita lihat, kita uji. Caranya adalah klik analyze, lalu pergi ke regression, linear, kita pilih option. Oke, kita langsung oke saja. Nah, kita langsung pergi ke tabel ini, model summary, yaitu ini. Saya sudah salin ke Word untuk kejelasan lebih lanjut. Nah, ini model summary. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah koefisien determinasi merupakan nilai dari koefisien dikuadratkan, yaitu R kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan 0,007, atau jika dijadikan persen menjadi 0,7%. 0,007 dikali 100%, komanya maju 2 kali, maka jadinya adalah 0,7%. Jadi kesimpulannya adalah motivasi kerja hanya berpengaruh sebesar 0,7% terhadap kepuasan kerja, dan sisanya hanya 99,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Ini salah, ada typo, yaitu hanya ini nggak perlu harusnya, dan sisanya 99,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Apakah sama dengan manual saya? Yaitu ini sama ya, 0,74% atau 0,0074. Jadi variabel X atau motivasi kerja hanya berpengaruh sebesar 0,74% terhadap Y atau kepuasan kerja, dan sisanya 99,26% dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, baik. Alhamdulillah kita selesai membahas soal ujian akhir semester dari nomor 1 sampai 3 menggunakan SPSS, dan semuanya sama dengan yang saya kerjakan manual. Ini dari yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kesimpulan yang saya peroleh dari mengerjakan aplikasi SPSS, sangat mudah untuk dipahami dan tidak terlalu sulit menurut saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.